warahmatullahi wabarakatuh. Kami Guru Penggera Angkatan 10 Kabupaten Agam akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Dan ini terdiri dari coach, kemudian ada coachee, kemudian observer. Saya Erawati sebagai observer berasal dari SD Negeri 05 Saling Paung, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Saya Coach Adek Reski Mulandra berasal dari instansi SMA Negeri 1 Wanampu, Kabupaten Agam. Dan saya Riri Riona dari SDN 08 Kotogadang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam Bu Era. Pak De, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Era. Bu Era apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak De. Oh iya Pak De, hari ini Pak De akan melaksanakan coaching, benar kan Pak De? Benar Bu Era. Oke. Jadi Pak De, sebelum Pak De melaksanakan coaching, kita boleh ya Pak De ya ngobrol-ngobrol sebentar. Ya itu boleh. Oke. Jadi di sini Pak De dalam coaching ini Pak De kan berperan sebagai coach, ya Pak De. Benar. Kemudian nanti Bu Riri sebagai coachee. Di sini saya akan mengikuti dan mengamati proses coaching yang Pak De lakukan dengan Bu Riri. Oke Pak De. Kemudian juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Baiklah Pak De, saya akan mengamati juga langkah-langkah coaching yang Pak De lakukan. Apakah coaching yang Pak De lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian saya juga akan mengamati Pak De dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian apakah Pak De itu bisa menggunakan kata kunci dalam nanti coaching. Kemudian saya juga akan mendengarkan Pak De mengamati respon atau jawaban dari coachee, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Pak De berikan. Oke Pak De, nanti Pak De dalam pelaksanaan proses coaching harus melaksanakan prinsip coaching. Yang pertama yang sudah kita ketahui, prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi nih Pak De, ada yang ingin saya tanyakan sama Pak De. Bisa Pak De? Ya boleh, silakan Bu Era. Jadi di sini Pak De, yang ingin saya tanyakan nih sama Pak De, kira-kira menurut Pak De kompetensi apa yang Pak De ingin kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Era. Tentunya dalam kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini pastinya tentang kompetensi inti coaching itu sendiri. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ketiganya saya ingin menghadirkan atau ingin saya kembangkan Bu Era. Oke Pak De, jadi potensi yang ingin dikembangkan ada 3 tadi ya Pak De ya, sesuai dengan pembicaraan Pak De tadi. Ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif. Kira-kira nih Pak De, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak De kembangkan kira-kira yang mana nih Pak De? Nah, kalau untuk yang spesifik, saya ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu Era. Oke Pak De, jadi kalau indikator dan tujuan pengembangan yang ingin Pak De kembangkan dalam proses coaching ini apa Pak De? Kalau untuk masalah indikator, ini saya ingin melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi. Dan juga coachee itu memiliki rencana aksi atau rencana apa ke depan nantinya. Mungkin begitu Bu Era. Iya, baik Pak De. Jadi ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak De inginkan, yang pertama itu bagaimana coachee itu bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian Pak De juga ingin mengembangkan bagaimana coachee itu bisa memiliki rencana aksi atau rencana ke depan nanti. Kira-kira nih Pak De, apa yang Pak De lakukan terhadap coaching hari ini? Rencananya saya akan mencoba mencari atau apa solusi yang dihadapi tapi berdasarkan dari si coachee sendiri, dan juga mencoba
mencari rencana aksi apa yang dia inginkan atau yang direncanakan dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Oke, terima kasih Pak De atas jawaban yang Pak De berikan. Jadi Pak De, kalau boleh nih selama proses coaching nanti saya akan mengamati dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching nanti nih Pak De, saya akan berbincang-bincang lagi dengan Pak De. Boleh ya Pak De ya? Sangat boleh Bu Era. Jadi nanti setelah melaksanakan coaching saya juga akan berbagi lagi kepada Bu Era. Terima kasih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Riri. Mohon maaf ini Pak Ade, saya boleh minta waktu Pak Ade sebentar? Ya silakan. Tapi saya perhatikan Bu Riri ada masalah ini. Masalah apa yang ada sama Bu Riri? Iya ini Pak Ade, di kelas saya ada beberapa orang siswa yang selalu datang terlambat. Dan saya di sini ingin mencari solusi agar mereka selalu datang tepat waktu. Oke, terima kasih sebelumnya karena Bu Riri sudah mau berbagi dengan saya. Jadi sekarang kita fokus pada mencari solusi agar siswa Bu Riri datang pada tepat waktu. Mari kita coba identifikasi situasinya. Kira-kira menurut Ibu Riri, apa penyebab siswa Bu Riri tersebut datangnya terlambat? Seperti ini Pak, saya sudah melakukan pengamatan. Dan saya juga telah menanyakan kepada siswa yang bersangkutan kenapa mereka datang terlambat. Nah, alasan mereka tersebut, mereka datang terlambat karena rumahnya yang jauh dari sekolah dan transportasi menuju sekolah tersebut sangat minim sekali. Seperti itu Pak. Jadi sesuai yang Ibu selidiki, bahwasanya siswa tersebut datang terlambat karena rumahnya jauh dari lokasi sekolah menuju sekolah, gitu ya. Sesuai dengan alasan tersebut, apa yang telah Ibu lakukan? Ya, saya sudah memberikan pemahaman dan nasihat kepada siswa saya tersebut Pak. Tapi masih ada juga beberapa orang siswa itu yang datangnya tetap saja terlambat. Baik, jadi kira-kira adakah peluang atau kemungkinan lain yang dapat Ibu lakukan? Ya Pak, mungkin saya bisa melibatkan orang tua siswa ya Pak ya, dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa saya lebih termotivasi lagi untuk datang tepat waktu. Nah, itu mungkin sudah menjadi suatu langkah yang positif. Rencana Ibu atau bagaimana Ibu merencanakan agar tujuan Ibu ini bisa tercapai? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua siswa dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Seperti itu rencananya. Kira-kira adakah prioritas tertentu dalam rencana Ibu ini? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua siswa dengan kegiatan sekolah. Setelah itu, kita akan bisa menciptakan kesepakatan kelas yang menarik, sehingga membuat siswa kita datang tepat waktu. Nah, itu sebenarnya sudah suatu langkah yang sangat bagus Ibu lakukan. Bagaimana kira-kira dengan waktunya, Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama telah melihat perubahan yang positif dan lebih banyak siswa saya yang tepat waktu dan tidak ada yang terlambat lagi. Nah, itu kan berarti sudah bagus itu, Bu. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari apa yang telah Ibu rencanakan ini? Keberhasilan bisa saya lihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat pada waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Nah, itu sudah hebat berarti ya Bu ya. Namun, dalam setiap rencana pasti ada tantangannya. Bagaimana kira-kira Ibu menghadapi dari tantangan tersebut? Mungkin saya akan mencoba untuk memikirkan alternatif solusi jika rencana awal yang tidak berjalan dengan lancar, Pak. Saya nanti juga akan membicarakan dengan guru-guru lain untuk mendapatkan masukan-masukan mereka. Sebenarnya ini sudah terdengar bagus loh Bu. Kira-kira bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen Pak untuk benar-benar melaksanakan rencana ini. Dan saya akan berusaha keras agar siswa saya
disiplin, dan datang tepat waktu. Nah, sebenarnya kan tadi sudah bagus itu Bu. Dari seluruh kegiatan itu, siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Mungkin dengan bantuan guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung, dan beberapa guru juga bisa nantinya membantu saya dalam melaksanakan kegiatan ini, Pak. Nah, mudah-mudahan ya Bu ya, semua berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya Bu, kira-kira menurut Ibu, tindakan apa yang Ibu lakukan setelah kegiatan ini dilakukan? Oke Pak, jadi saya setiap hari akan memantau perkembangan rencana ini, dan akan berbicara dengan ibu lagi jika bapak adik lagi jika ada yang perlu saya diskusikan lagi, seperti itu Pak. Wah, itu sebenarnya sudah sangat komplit sekali ya Bu ya. Jadi Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini atau rencana yang akan Ibu lakukan. Nah, jika ada perkembangan atau Ibu butuh bantuan, Ibu jangan ragu ya. Silakan berbicara lagi kepada saya Bu. Terima kasih ya Pak Ade. Semoga rencana Ibu ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat ke sekolah ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Ade. Oke, terima kasih sama-sama ya Bu. Oke Pak Dek, jadi setelah proses coaching yang Pak Dek lakukan, apa yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Pak Dek inginkan? Nah, baik Bu Era. Tadi selama kegiatan coaching dengan Ya. Ibu Riri, saya sudah melakukan kegiatan atau alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, rencana aksi. Kemudian saya juga menggali potensi yang kondisi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Riri, sesuai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Baiklah Pak Dek, berdasarkan penjelasan yang Pak Dek berikan, menurut saya Pak Dek sudah berhasil melakukan coaching dengan alur cerita. Kemudian nih Pak Dek, sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak Dek ya? Ya, silakan Bu Era. Oke Pak Dek, yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya melihat ketika proses coaching tadi Pak Dek sudah menggunakan alur cerita, yaitu menanyakan, yang pertama itu menanyakan tujuan kepada si coaching. Kemudian di sini tadi Pak Dek juga pada saat coaching mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Kemudian saya juga melihat ketika proses coaching tadi, Pak Dek juga ada memancing si coaching untuk berpikir dan membuat rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian Pak Dek tadi juga sudah berhasil mengarahkan si coaching untuk membuat rencana aksi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dari coaching agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Kemudian Pak Dek, saya juga tadi melihat ketika coaching tadi, Pak Dek juga melakukan percakapan dengan coaching sudah fokus dan sudah menghadirkan kompetensi, yaitu hadir dengan penuh atau present. Baiklah Pak Dek, jadi saya juga tadi menemukan atau melihat Pak Dek sudah mendengarkan secara aktif, dan menurut saya Pak Dek ini juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coaching. Kemudian kedepannya nih Pak Dek, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Pak Dek kembangkan setelah Pak Dek melakukan proses coaching hari ini? Oke, baik, sebelumnya terima kasih nih Bu Era. Tapi kalau untuk kedepannya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang agar saya lebih memahami tentang coaching dengan alur cerita ini Bu Era, supaya saya bisa terapkan dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan berkolaborasi di sekolah nantinya dengan teman sejawat gitu. Luar biasa ya Pak Dek. Jadi untuk kedepannya Pak Dek ingin lebih memantapkan lagi alur tirta ini dalam ketika melaksanakan coaching. Kemudian Pak Dek juga ingin mengembangkan proses coaching ini terhadap pembelajaran dan bagaimana cara berkolaborasi dengan teman sejawat. Begitu kan Pak Dek? Sangat benar sekali Bu. Pak Dek. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak Dek atas kesempatan dan waktunya Pak Dek hari ini.
Sama-sama Bu Era, saya juga berterima kasih nih Bu Era karena juga mendapatkan arahan serta masukan dari Bu Era. Baiklah, terima kasih banyak Bu Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Riri.